Halo guys, balik lagi bersama Mamang di sini. Gimana kabar kalian? Apakah sudah bisa melupakan dia yang lebih memilih orang lain? Kalau belum, mending di sini aja dengerin Mamang bercerita. Karena Mamang bakal ngerangkum sebuah film dari Korea yang berjudul Young Mom 3. Film ini akan menceritakan seorang pria pengangguran alias beban keluarga. Dia juga mempunyai seorang ayah, tapi tidak memiliki seorang ibu. Film akan menjadi lebih seru ketika pacarnya malah kepincut sama ayahnya sendiri. Dan yang lebih mengsegitigakannya adalah ternyata pacar sang ayah adalah mantan kekasih dari anaknya. Pokoknya film ini bakal ngebuat seberapa kuat adrenalin kalian. Tanpa berlama-lama dan tanpa banyak bacot, pakai dulu headset kalian, siapkan posisi ternyaman, simetriskan kedudukan kalian, dan inilah filmnya. Awal film kita akan diperlihatkan sosok pria yang bernama Nara. Beliau tidak sengaja terbangun oleh suara penyedot debu milik ayahnya. Lalu Nara pun nyamperin ayahnya. Di sini kita akan diberitahu bahwa Nara adalah sosok beban, karena dia adalah seorang pengangguran abadi. Walaupun sang ayah sering memarahi anaknya, namun terlihat di sini Nara yang bodoh amat dengan semua perkataan dari ayahnya. 오늘 중에 발표 하나 나기로 해서 확인해봐야지. Pada mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba datanglah sosok wanita yang bernama Amel. Ternyata dia adalah sosok pacar dari Nara. Terlihat di sini Amel meminta bantuan kepada Jisan, karena keran di rumahnya mati. Di sini Jisan pun mencoba menyuruh anaknya. Namun apalah daya di sini dia ditugaskan hanya menjadi beban saja. Di sini Nara pun langsung pergi ke kamarnya dan langsung membuka laptopnya. Pada saat beliau ini sedang scroll-scroll, tiba-tiba datanglah ayahnya yang kembali memarahi Nara. Amel itu kan pacarnya Nara. Kenapa dia tidak berusaha untuk membantunya? Di sini Nara bersikap seolah-olah bodoh amat dengan pacarnya itu. Padahal kan si Amel ini cantik banget ya. Putih, cantik, besar, pakai tato lagi. Tapi di sini Nara lebih memilih untuk melanjutkan tidurnya. 나만 가지고 Singkat cerita, Jisan pun pulang dan membawa sosok wanita yang bernama Yura. Ternyata si Yura ini adalah calon ibu untuk Nara, alias pacarnya si ayah lah. Dia pun langsung mengenalkan pacarnya kepada Nara dan juga Amel. Di sini Nara pun merasa nggak asing dengan wajah pacar ayahnya. Dan Amel pun mengatakan bahwa bentar lagi Nara akan mempunyai ibu baru. Singkat cerita, Nara pun nyamperin Yura yang sedang sendirian. Di sini semuanya terbongkar, bahwa Yura ini adalah sosok mantan dari si Nara. Waduh, mantap banget ya adik-adik. Di sini Yura pun tidak tahu kalau Jisan ini adalah ayah dari Nara. Lalu Nara pun berkata, masa iya Yura harus jadi ibunya Nara? Dan Yura pun meminta agar Nara melupakan bahwa mereka pernah berpacaran. Pada saat mereka sedang enak-enaknya mengobrol, tiba-tiba datanglah Amel yang ingin mengajak Nara jalan-jalan. Karena takut mengganggu, Yura pun langsung pergi meninggalkan mereka. Di sini terlihat Nara yang seolah-olah tidak begitu peduli dengan pacarnya sendiri. Di sini kita akan melihat mereka bertiga yang sedang makan malam. Lalu sang ayah pun membahas soal mereka yang akan segera menikah. Namun di sini terlihat Nara yang tidak setuju dengan pernikahan itu. Dengan beralasan bahwa umur Nara dan Yura itu sepantaran. Masa iya ibu dan anak sepantaran? Di sini sang ayah pun mencoba untuk menjelaskan semuanya, bahwa umur itu tidaklah penting, yang penting tanggung jawabnya. Di sini Nara pun langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Keesokan paginya kita akan melihat mereka yang sedang melakukan sarapan. Di sini terlihat Nara yang sudah mengikhlaskan mantan pacarnya. Namanya juga mantan, masa ia harus diingat terus? Lagian dia juga udah punya pacar yang lebih mantap. Di sini sang ayah pun izin untuk pergi ke toilet. Tanpa sengaja dia pun bertemu Amel yang ingin membawa seutas tali. Lalu sang ayah pun menunjukkan tempat tali itu. Di sini terlihat Jisan yang mulai tergoda oleh kecantikan dari si Amel. 먹자. 다 먹었어요. Singkat cerita, Yura pun nyamperin Amel yang sedang menganyam bunga. Di sini Yura ingin menanyakan tentang hubungan Amel dan juga Nara. Di sini Amel mengatakan bahwa hubungannya sudah lumayan lama sekali. Ya intinya si Yura ini ngepoin tentang hubungan mereka. Pada saat sedang asik-asiknya mengobrol, tiba-tiba datanglah Nara yang ingin mengobrol dengan Yura. Namun dia meminta agar Yura ikut dengannya.
Singkat cerita, kita pun akan melihat mereka berdua yang sedang mengobrol. Di sini Nara jujur kepada Yura bahwa dia masih mencintai Yura, namun di sini Yura tidak mau. Kalau sampai masalah ini tembus kepada Jisan, di sini Nara pun berkata bahwa rahasia ini hanya untuk mereka berdua saja, tanpa disengaja kejadian itu pun terlihat oleh Amel. Dia melihat bahwa Nara sudah mengkhianati dirinya. Nih cowok maunya apa ya? Udah dikasih cewek spek gini masih aja kurang puas. 그러지 마. Di sini kita akan melihat Amel dan Jisan yang sedang menonton TV. Tiba-tiba Nara dan Yura pun langsung pulang. Di sini mereka pun beralasan baru pulang dari toko emas. Namun di sini Amel sudah tahu tentang kebusukan mereka berdua. Nara pun langsung masuk ke dalam kamarnya. Dan Yura langsung ikut menonton bersama dengan Jisan. 진짜 웃긴다 쟤네. Pada malam harinya kita akan melihat Amel yang sedang bicara kepada Nara. Di sini Amel menyuruh agar jujur ada hubungan apa dia dan Yuri. Di sini Nara mengelak dengan mengatakan bahwa dia hanya ingin lebih akrab dengan calon ibunya. Namun di sini Amel sudah tidak percaya lagi kepada Nara dan memilih untuk pergi meninggalkan Nara karena sifat Nara yang sudah sangat berbeda sekali. Mungkin di sini Nara hanya ingin nge-push rank-nya saja. Hal serupa pun dialami oleh Jisan. Pada saat dia ingin mengajak Yura untuk melakukan aksi nge-push rank, di sini Yura pun menolaknya karena dia tidak mau kalau harus terus-terusan di-push rank oleh Jisan, dan terjadilah pertengkaran hebat di antara mereka. Akhirnya Jisan pun mengalah dan langsung meninggalkan Yura sendirian. Keesokan paginya seperti biasa, kita akan melihat mereka yang sedang sarapan. Namun bedanya sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Di sini sang ayah pun seolah tahu tentang hubungan anaknya dengan Yura. Seperti biasa, tiba-tiba datanglah Amel yang ingin meminjam toilet karena toilet di rumahnya sedang rusak. Pada saat Amel sedang menyiram bunga yang ada di sana, Jisan pun dengan sengaja mengintip Amel. Namun di sini Amel sudah tahu dan langsung menyemprotkan air ke wajah Jisan. Terlihat di sini mereka sudah sangat akrab sekali dan Jisan pun langsung tergoda dengan kemantapan si Amel. Seperti dugaan kalian semua, di sini Jisan dan Amel langsung melakukan aksi push rank-nya yang pertama. Setelah selesai melakukan push rank, Amel dan Jisan pun melanjutkan nobar TV-nya. Di sini kita juga akan melihat Nara yang izin keluar bersama dengan Yura. Namun di sini Jisan tidak memperdulikannya dan malah melanjutkan aksi nge-push rank-nya bersama dengan Amel. Di sini juga sama, kita akan disuguhkan Nara yang nge-push rank bersama Yura. Namun bedanya di sini, Nara melakukannya di dalam mobil. Sungguh pertukaran yang sangat epik sekali. Singkat cerita, Nara dan Yura pun sudah pulang. Mereka juga akan melihat Amel yang baru saja mandi. Di sini Yura pun tahu apa yang sudah mereka lakukan. Dan Yura merasa sedikit cemburu kepada Amel. Padahal mah nggak usah cemburu kan. Udah dapet pasangannya masing-masing. Di sini Yuri dan Nara pun langsung masuk ke dalam kamarnya masing-masing. Pada malam harinya kita akan melihat Nara dan Yuri yang sedang minum-minum. Entah minuman apa yang sedang mereka minum. Di sini Nara pun mengatakan bahwa ayahnya dan juga Amel sudah nge-push rank. Tapi dia tidak menyesal karena sudah pisah dengan Amel, karena dia sangat bahagia bisa comeback dengan Yuri. Dan Nara pun langsung mengajak Yuri ke kamarnya untuk melakukan aksi push rank part 2. Tiba-tiba datanglah sang ayah yang memergoki mereka berdua. Di sini Jisan ingin marah, tapi ya bodo amatlah. Dia pun langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Singkat cerita, keesokan harinya, pada saat Jisan sedang duduk bersama Amel, tiba-tiba datanglah Nara dan Yura. Di sini mereka sudah tahu tentang hubungan yang sudah mereka jalani, dan film pun akan diakhiri dengan mereka yang sudah memilih pasangannya masing-masing. Tamat. Ending yang sangat membahagiakan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa cinta sejati bukan hanya soal memiliki, tapi bagaimana kita bisa bahagia dengan pilihan kita masing-masing. Kadang jalan hidup membawa kita ke arah yang berbeda, dan itu tidak selalu buruk. Yang terpenting adalah kita tetap jujur pada hati, menghargai pasangan, dan tidak memaksakan sesuatu yang memang bukan untuk kita. Bahagia itu sederhana, ketika kita bisa menerima kenyataan,
melepaskan dengan ikhlas, dan menemukan ketenangan bersama orang yang benar-benar tepat untuk kita.